engkau telah memilih fitrah, kata Jibril, mengomentari pilihan Rasulullah tersebut. Itulah pelajaran yang diberikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita menjelang Mi'rajnya, bahwa orang yang mau bertemu dengan Allah harus kembali kepada hati nurani dan fitrahnya. Susu menggambarkan akal sehat, sedang anggur justru menggambarkan hilangnya akal sehat. Maka beliau ingin mengatakan bahwa dalam sholat kita justru harus menggunakan akal sehat kita untuk bertemu dengan Allah. Maka marilah kita bandingkan pelajaran Rasulullah SAW dengan firman Allah. Surat 4 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. La taqrabus sholata, janganlah kamu dekat dengan sholat. Wa antum sukaro, sedang kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ayat ini sangat jelas memberikan gambaran pada kita bahwa sholat haruslah memahami apa-apa yang kita ucapkan. Kalau tidak, maka sholat seperti orang yang mabuk saja layaknya. Sholat kita tidak ada maknanya, apalagi memberikan dampak pada tingkah laku kita. Tentu sangatlah jauh. Sehingga jangan heran, meskipun sholat itu dirancang oleh Allah untuk melatih kita agar terhindar dari perbuatan keji, kotor, dan mungkar merugikan. Tetapi sehari-hari kita tetap saja melakukan hal-hal yang tercela. Kenapa? Karena sholat kita tidak kita paham. Sehingga tidak memberikan dampak apapun pada tingkah laku kita. Pada hakikatnya kita belum sholat. Menggunakan akal sehat memiliki arti agar kita mau mempelajari makna ucapan-ucapan dalam sholat. Teringat pada guyonan, setelah itu barulah Rasulullah SAW melakukan perjalanan menuju langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah. Maka dimulailah proses perjalanan kejiwaan Rasulullah SAW yang bagi kita adalah sebuah perjuangan untuk menuju pada kekhusyukan sholat. Khusyuk adalah satu kondisi jiwa yang fokus dan memahami apa-apa yang kita ucapkan, sehingga terjadi interaksi antara kita dengan Allah. Maka kekhusyukan dalam sholat ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali tentang makna sholat. Dalam firman Allah di atas diistilahkan sebagai tidak mengerti apa yang ia ucapkan. Orang yang demikian cara sholatnya dianggap sebagai orang yang mabuk. Tentu saja ia tidak menemukan kekhusyukan dalam sholatnya. Yang kedua adalah orang yang tidak mengerti apa yang ia ucapkan, namun bisa merasakan kehadiran Allah dalam sholatnya. Ia tahu bahwa ia sedang menghadapi Allah, meskipun tidak paham apa yang tidur, bisa merasakan kehadiran Allah dalam seluruh sholatnya. Dia benar-benar merasakan dan menformat sholatnya sebagai sebuah dialog antara dia dengan Allah.
Kecuali sedikit saja kadang-kadang pikirannya terlepas, tapi ia segera kembali ingat pada Allah. Untuk memperoleh kekhusyukan, Allah menganjurkan beberapa cara. Sebagaimana ia firmankan dalam kitabnya. Surat 4 An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yakhadi'unallah, menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Yuraunan nasa, dan tidaklah mereka menjauh Allah. Mereka bermaksud riya dengan sholat itu. Wala yadhkurunallaha illa qalilan, dan tidaklah mereka ingat menyebut Allah kecuali hanya sedikit. Yang kedua, surat 9, surat At-Taubah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma manangahum antuqbala minhum nafaqatuhum illa anahum kafaru billah wa bi rasuli wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wa hum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir pada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Kedua ayat di atas memberikan gambaran yang menarik kepada kita tentang kemalasan dalam mengerjakan ibadah. Kemalasan dalam menjalankan ibadah bisa menunjukkan kualitas seseorang dalam agamanya. Menurut ayat di atas, kemalasan bisa berarti menunjukkan pada kemunafikan. Ini jelas terbaca pada ayat. Bahwa orang-orang yang munafik itu kalau berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka lakukan dengan malas. Yang ada di benak mereka sebenarnya bukan untuk beribadah pada Allah, melainkan untuk dipertontonkan kepada orang lain. Tujuannya bisa bermacam-macam. Ada yang karena politis, ada yang karena takut, ada yang karena bisnis, dan lain sebagainya. Intinya, mereka menjalankan ibadah bukan karena Allah, tapi karena orang lain. Maka dalam sholatnya mereka juga tidak akan khusyuk. Justru hatinya selalu bertanya-tanya, sudahkah ada orang yang melihat? Kalau enggak ada, wah menjadi sayang sekali. Maka kita harus hati-hati, apakah kita menjalankan sholat ini dengan rasa malas? Jika ya, mari segera ubah sikap hati kita itu. Karena ada tanda-tanda kita ini termasuk orang yang nifak atau munafik. Dan orang yang munafik adalah orang-orang yang berbohong dalam agama. Mereka menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Demikian firman Allah. Kemalasan yang kedua lebih serius lagi. Hal ini dikemukakan Allah dalam surat Taubah. Bukan hanya munafik, kemalasan ternyata juga menunjukkan pada kekufuran. Jadi kufur tidak selalu berarti orang-orang yang berseberangan secara fisik dengan umat Islam. Tapi ternyata ada jenis kekufuran dalam hati. Mungkin saja secara fisik dia adalah orang yang beragama Islam. Ditunjukkan oleh KTP misalnya.
Akan tapi sebenarnya hatinya tidak cocok dengan segala ibadah yang diajarkan oleh Islam. Dengan kata lain, hatinya menolak kebenaran Islam. Kalaupun dia menjalankan ibadah hanya karena terpaksa saja, maka sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang kufur menurut ayat tersebut. Mari kita cermati kembali ayat itu. Allah menolak segala ibadah harta maupun sholatnya, dikarenakan hati mereka yang kufur. Artinya, mereka juga menafkahkan harta dan juga menjalankan sholat. Tapi apa kata Allah? Mereka menjalankannya dengan rasa malas dan enggan. Maka, tipikal orang-orang yang demikian pasti tidak ada khusyuk dalam sholatnya. Dengan kata lain, jika Anda ingin sholat secara khusyuk, janganlah melakukan ibadah itu dengan rasa malas. Rasa malas adalah musuh nomor 1 guna mencapai kekhusyukan. Cara yang kedua untuk mencapai kekhusyukan adalah dengan mengucapkan doa-doa sholat secara perlahan-lahan. Hal ini disampaikan Allah dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang berselimut, dalam hal ini adalah Muhammad. Qumil laila illa qalilan. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Nisfahu, yaitu seperduanya. Awingkus minhu qalilan. Atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, auzid ngalaihi, atau lebih dari seperdua itu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan perlahan-lahan. Inna sanulki ngalaika qaulan sakila. Sesungguhnya kami Allah akan menurunkan padamu perkataan yang berbobot. Inna nasi'atal laili ya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Membaca secara perlahan-lahan bisa membantu kekhusyukan kita. Kalau perlu, tekankan pada setiap kata, sehingga kita bisa meresapkan maknanya. Bukan hanya mengerti terjemahnya. Selama ini, khususnya kita orang Indonesia yang tidak berbahasa Arab sehari-hari, bukan memahami maknanya, melainkan mengetahui arti terjemahnya. Nah, dengan mengucapkan secara perlahan itu, kita bakal merasakan makna doa itu. Apalagi jika kita melakukannya pada malam hari. Dalam ayat itu Allah mengatakan bahwa sholat pada malam hari, waktu sahur adalah lebih khusyuk dan mengesankan. Memang banyak ulama mengatakan bahwa sholat tahajud pada malam hari telah menjadi sholat sunnah sejak turunnya ayat ke-20 surat Muzammil. Namun kalau kita memang ingin bersungguh-sungguh dalam sholat kita, maka sholat tahajud adalah cara yang sangat efektif. Inilah sholat pertama kali yang diperintahkan Allah pada Rasulullah SAW agar beliau memperoleh kekuatan dan keluasan hati dalam menerima wahyu Allah. Apalagi kalau kita memang ingin merasakan sholat sebagaimana mi'rajnya Rasulullah SAW, sholat tahajud inilah yang paling mendekati situasi dan kondisinya. Beberapa hal yang menyebabkan sholat tahajud berpotensi khusyuk adalah: 1. Sengaja bangun malam. Kesengajaan bangun malam ini menunjukkan bahwa kita tidak malas dalam mengerjakan sholat. Sebagaimana dikatakan depan, kemalasan adalah musuh nomor 1 terhadap usaha untuk mencapai kekhusyukan.
Dua, suasana hening pada malam hari menjadikan pikiran kita bisa terfokus hanya kepada sholat dan interaksi dengan Allah saja. Hal-hal lain yang bersifat duniawi kita tinggalkan. Yang ketiga, bacaan yang perlahan-lahan dan kita resapkan dalam hati. Hal ini lebih bisa kita lakukan dibandingkan dengan sholat pada siang hari. Biasanya pada siang hari kita diganggu oleh kesibukan-kesibukan lain. Sebagaimana ayat ke-7 surat Muzammil. Innalaka finnahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, yang banyak. Yang keempat, lebih-lebih jika kita memahami apa yang kita ucapkan, maka interaksi dengan Allah bakal benar-benar terjadi dalam sholat kita. Kelima, kekhusyukan akan semakin meningkat jika kita sedang mempunyai masalah. Sebagaimana saat Rasulullah melakukan Mi'raj, jika kita tidak sedang memiliki masalah, maka ciptakanlah masalah dalam pikiran kita. Misalnya, kita merasakan betapa banyaknya dosa-dosa yang telah kita berbuat sepanjang kehidupan kita. Atau betapa sedikitnya ilmu yang kita miliki, sehingga kita mohon padanya untuk membukakan hikmah atas berbagai ilmunya yang tiada terhingga. Atau kita prihatin kondisi anak-anak kita atau saudara, famili, sahabat, masyarakat, bangsa, dan negara, dan sebagainya. Problem kita itu akan memberi muatan yang sangat bermakna bagi kekhusyukan pada sholat kita. 6. Karena itu dalam setiap sholat, sebelum takbiratul ihram, selalu diniatkan untuk mohon pada Allah agar masalah yang sedang kita hadapi diberikan jalan keluar. Disinilah sholat memiliki makna berzikir dan berdoa. Mohon bertolong pada Allah Sang Maha Bijaksana. Allah berfirman dalam surat 2 ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyin. Dan mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat 20, surat Toha, ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dua ayat di atas memberikan gambaran pada kita bahwa sholat itu berfungsi sebagai cara berdoa dan cara berpikir yang diajarkan Allah. Inilah cara terbaik untuk berdoa dan berpikir. Akan tapi selama ini kita tidak demikian cara berdoa dan berpikirnya. Bagi kita yang disebut berdoa itu justru di luar sholat. Misalnya sesudah sholat. Sehingga sholat adalah sekedar kewajiban. Sedangkan berdoa sesudah sholat adalah kebutuhan. Apa yang diungkapkan oleh seorang kepada menggambarkan hal itu? Dia mengatakan, kekhusyukan saya dalam sholat kalah dengan kekhusyukan saya ketika berdoa. Sebab ketika sholat itu saya hanya merasakan sebagai kewajiban. Sedangkan ketika berdoa saya merasakan sebagai sebuah kebutuhan. Mestinya sholat adalah proses berdoa itu sendiri. Di dalam sholat itulah kita meminta petunjuk agar dibimbing di jalan yang lurus. Dalam sholat itu juga kita mohon diberi rezeki, kesehatan, ampunan, rahmat, dan lain sebagainya. Ya, sholat itulah cara berdoa kita pada Allah. Bahwa di luar sholat kita masih berdoa,
itu adalah sebagai tambahan. Dan memang begitulah seharusnya dalam seluruh waktu yang kita miliki, kita selalu berinteraksi dan berdoa kepadanya. Ibu dan Bapak, sama juga berzikir. Cara berzikir yang paling baik adalah sholat itu sendiri. Tapi yang kita lakukan persis dengan cara berdoa di atas. Bahwa sholat adalah kewajiban, sedangkan berzikir kita lakukan di luar sholat. Mari kita coba cermati ayat di atas. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat berzikir kepadaku. Sholat justru dimaksud sebagai cara untuk mengingat Allah atau zikrullah. Jika kemudian kita merasa zikir kita masih kurang, Allah pun mengingatkan kita agar kita tetap melakukan zikir setelah sholat kita usai. Artinya berzikir itu memang mesti kita lakukan sepanjang waktu yang kita miliki. Surat 4 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus shalat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ibu dan Bapak, sholat dan mi'raj memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu untuk bertemu dengan Allah. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan bahwa sholat bisa menjadi mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Bagaimanakah kita bisa bertemu dengan Allah dalam sholat kita? Bukankah Allah adalah zat yang maha gaib, yang tidak mungkin tertangkap oleh indera, yang Nabi Musa pun tidak mampu untuk melihatnya, sehingga beliau pingsan di Gunung Sinai ketika ingin melihat Allah. Ya, Allah adalah zat yang maha dahsyat, yang kita tidak mungkin untuk melihat atau mendengarnya dengan menggunakan indera dan potensi fisik kita. Kita hanya bisa bertemu Dia dengan menggunakan potensi jiwa kita. Potensi nafsul mutmainah, potensi akal sehat sebagai manusia, dan itulah memang fitrah kita. Orang yang tidak macet atau fitrahnya sebagai manusia. Fitrah manusia adalah akal sehatnya. Orang yang tidak memiliki akal sehat, dia bukanlah manusia yang sempurna. Karena itu tidak dikenai kewajiban dalam beragama. Orang yang gila, orang yang pingsan, orang yang belum cukup dewasa, orang yang lupa dan seterusnya adalah orang-orang yang terbebas dari kewajiban agama. Jadi kewajiban agama ini hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang berakal sehat. Maka orang yang berakal sehat ini pula yang kelak akan bertemu dengan Allah. Begitu banyaknya Allah berfirman dalam Quran bahwa orang yang bakal bertemu dengannya adalah orang-orang yang berakal sehat. Surat 5 Al-Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ila sholati takhadhuha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan.
Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau menggunakan akal. Surah 26 Asy-Syu'ara ayat 28. Qala Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Nabi Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu menggunakan akal. Surah 39 Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Yang mendengar perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Surat 53 An-Najm ayat 6. Zumirrotim fastawa. Yang mempunyai akal yang cerdas dan sipil itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Kembali surat 39 Zumar ayatnya 21. Alam taro anallaha anzala minas samai ma'am fasluka fa'aslakahu ya nabinya fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfaron thumma yaj'alahu hutama inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu ia menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Surat 65 At-Tolak ayat 10. Angadallahu lahum ngadaban syadida wattaqullaha ya ulil albabil ladina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras. Maka bertakwalah pada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Surah Jin, surah 72 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana yaqulu safihuna malallahi syatata. Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Surat 30, surat Rum, ayat 29. Balit tabangal ladzina dzalamu ahwahum bighairi ilm. Famanallahu yahdi man adallallahu wa malahum min nasirin. Tapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang akan menunjuki orang-orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan betapa akal memiliki posisi yang sangat penting dalam beragama. Bahkan surat 65 ayat 10 atas mengatakan secara sangat gamblang bahwa yang disebut orang beriman itu adalah orang yang berakal. Dan sebaliknya orang-orang zalim dan kafir adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, mengikuti hawa nafsunya dan tidak berilmu pengetahuan. Begitu juga Allah memberikan penegasan bahwa yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal.
Malahan Jibril sebagai penyampai wahyu Allah digambarkan sebagai makhluk yang berakal sangat cerdas. Tidak akan paham ilmu Allah jika seseorang tidak cukup cerdas dan berakal sehat. Apalagi untuk bertemu dengan Allah. Agar kita bisa bertemu Allah, kita harus memiliki kecerdasan yang cukup dan akal yang sehat. Karena ternyata Allah menampakkan dirinya hanya berupa tanda-tanda ayat-ayat di alam semesta. Dan yang bisa menerjemahkan tanda-tanda itu hanyalah orang-orang yang berakal dan berilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kalau ingin bertemu Allah harus bisa menerjemahkan tanda-tanda tersebut. Lebih jauh, cobalah kita cermati ayat-ayat berikut. Orang-orang yang berilmu disejajarkan dengan malaikat karena mereka lah yang bisa mengatakan dengan sebenarnya bahwa hanya Allah lah Tuhan yang pantas disembah. Surah Al-Imran, surah 3 ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Allah yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah 29 Al-Ankabut ayat 43. Watil kal amsalu yadribu halinasi wa ma yuqiluha illal alim. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Surah 2 Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa watakuni ya ulil albab. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Surat 3 surat Al-Imran ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa watakuni ya ulil albab. Diulangi, berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku orang-orang yang berakal. Surat 3 Al-Imran ayat 7. Waladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa amaladzina fi qulubihim zaigun fayatabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran pada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman pada ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Surat Ibrahim, surat 4, ayat 52. Ada balagul linnasi waliyundiru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyadzakkaru ulul albab. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
Dengan memahami ayat-ayat Allah itu, maka seseorang bisa bertemu dengan Allah. Di manakah pertemuan itu terjadi? Di dalam akal dan jiwanya. Saat terjadi interaksi dengan menggunakan indera keenamnya, yaitu hati alias kolbu, lewat sebuah kepahaman. Begitulah orang-orang yang paham dan berhasil menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam semesta. Sesungguhnya dia telah bertemu dengan Allah. Karena ternyata tidak semua orang bisa menyaksikan tanda-tanda itu meskipun telah terhampar di sekelilingnya. Hal itu dikemukakan Allah dalam surat Yusuf ayat 105. Dan beberapa banyaknya tanda-tanda kuasaan Allah di langit dan di bumi yang terhadapnya mereka melewati tanpa mereka perhatikan. Ibu dan Bapak, demikian kurang lebih uraian dari judul As-Salatu Mi'rajul Mu'minin. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semuanya. Amin. Waktu dikembalikan pada Pak Bos. Matur nuwun Pak Mualim telah menguraikan sholat dengan panjang lebar. Banyak bergabung dengan kita. Mbak Syarifah yang biasanya tidak muncul, malam ini muncul sampai akhir. Ada Alhamdulillah. Mbak Syarifah, mbok gambare dimunculke. Ada juga Pak Juli, Pak Dr. Agus. Monggo Pak